Oke. Nah, teman-teman, di sini kalian kan udah pada punya GitHub ya, akun GitHub kalian masing-masing. Caranya itu kalian masuk ke akun GitHub kalian kayak gini nih. Akun masuk. Nah, habis itu di sini ada menu tambah nih, create new ya. Setelah kalian klik, nah itu akan muncul di sini. Ada new issue, new repository, ada import repository. Tapi yang akan kita bikin itu di sini ya, new repository. Nah, kayak gini. Nah, kita punya nih di sini. Nah, untuk nama repositorinya atau tempat kalian naruh kodenya itu bebas ya. Tapi kalau di apa di tugas kali ini kita pakai kayak gini aja. Company profile tugas gitu ya. Contohnya pakai tugas deh kayak gini aja. Company profile. Salah. My computer company. Wede. Kayak gini ya. Nah, untuk description-nya itu nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Dan ini ada visibility ya. Nah, ini ada dua, ada private, ada public. Perbedaannya, ketika kalian menggunakan public, si repo kalian atau tempat kalian naruh kode itu bisa dilihat sama orang lain. Tapi kalau misalkan private, dia itu nggak bisa dilihat sama orang lain ya. Nah, di sini kita akan pakai yang public saja. Terus yang add readme, add git ignore, dan add listen, ini kita defaultkan aja kayak gini. Lalu kita create repository. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan udah muncul kayak gini, artinya kalian sudah berhasil bikin suatu wadah atau repo di akun GitHub kalian ya. Nah, terus gimana caranya agar kode yang ada di sini nih di sini, itu bisa masuk ke si GitHub sini. Nah, caranya itu kalian cukup jalankan perintah yang ada di sini nih. Mulai dari git sini sampai sini. Kalian tinggal ketik aja ya git init. Git init itu fungsinya buat apa? Buat menginisialisasi atau ngasih tahu ke si laptop kita bahwa si folder ini tuh akan kita masukkan sebagai eh gimana ya? Akan kita buat menjadi sebuah repositori lokal. Jadi dia itu sebagai wadah lokal di laptop kita gitu ya. Ini perintah git init di terminal. Oke, untuk mengaktifkan terminal ada ini loh, kontrol sama yang di sebelah apa ini? Di sebelah angka satu tuh backtick namanya. Coba bisa nggak? Kontrol di sebelah angka satu tuh, sebelah kiri. Sini, kiri. Muncul nggak? Muncul. Nah, kalian tinggal ketikkan git init, habis itu tinggal tambahkan kayak gini. Nah, di sini jangan git add readme doang ya, tapi git spasi add spasi titik. Nah, kayak gini. Jadi jangan readme doang ya. Jadi kalian tinggal git spasi add spasi titik. Bedanya itu apa? Bedanya itu kalau misalkan kalian git add titik, itu artinya semua file yang di lokal kalian itu akan masuk ke si lokal repository kalian. Nah, kalau git add readme, dia hanya akan memasukkan si file ini doang gitu ya. Nah, terus kita akan git commit ya. Kayak gini aja. Terus setup. Nah, fungsi si get commit itu fungsinya buat apa? Buat ngasih tahu bahwa ada perubahan dengan nama ini nih. Jadi kita tuh ngasih tahu ke si repository kita di lokal ini bahwa kita itu sudah menginputkan si file ini gitu ya, si file ini. Makanya di sini ada create mode, create mode, create mode artinya si file yang ada di sini, nih yang ada di sini kita masukkan sebagai namanya itu bentar. Bentar. Ini Tailwind harusnya itu ya nggak apa. Ini ya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan yang kedua nih, git branch ya. Git branch itu buat apa? Git branch itu buat kita ngebuat branching. Sederhananya kayak gimana ya branching itu? Kayak kalian perlu belajar Git juga deh. Ada videonya pas Pak Eko, biar lebih apa ya? Itu tugas untuk minggu depan aja ya. Heeh, apa minggu sekarang?
Ya, oke. Nah, terus git remote, lihat ini samain aja, origin. Oh, bukan remove ya, remote. Nih, remote. Nah, habis itu git push to origin main. Nah, ketika udah seperti ini nih, udah tulisan seperti ini, si file kalian yang di lokal dengan yang di sini tuh ketika di refresh, dia itu akan masuk. Nah, masuk. Kelihatan kan? Nih, masuk dia. Nah, terus gimana caranya agar eh si website kita ini bisa diakses gitu ya? Nah, caranya itu kalian masuk ke sini nih, ke setting, habis itu masuk ke pages di sini. Setelah masuk ke pages, di sininya nih, ada branch kan, kalian ubah menjadi main, habis itu rootnya itu ke root, habis itu save. Nah, setelah ini, antum tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu prosesnya. Gini nih, ini tinggal kita tungguin aja nih. Ini kan ada pending ya, tulisan pending nih. Kalau misalkan tulisan pending kayak gini, artinya dia sedang proses nih. Some check haven't completed yet. Nah, ini sedang kita proses. Detailnya ya kayak gini nih, di GitHub Action. Nah, kalau misalkan udah kayak gini nih, ada build di sini, artinya udah selesai ya di proses ini. Nah, kita tinggal tungguin yang di sini nih. Ini deploy. Tunggu pokoknya sampai kayak gini nih. Sampai ada checklist kayak gini ya. Dan ini nggak lama sih. Kita tunggu dulu. Nih, deployment ya. GitHub Pages-nya masih jalan. Kita tunggu dulu. Mm, mm. Nah, kita refresh. Nah, kalau misalkan udah kayak gini nih, teman-teman nih. Kelihatan nggak? Nih, kita cek. Nih. Nah, di sini nih. Ini akun kalian nih. Yang akan kalian bagikan. Nih. Dan kalian tuh nanti pengumpulannya itu kayak gini. Dan ini bisa dicek ya. Coba cek tuh. Kebuka nggak? Nah, itu ya. Jadi nanti si website di sini nih, yang tugas landing page ini, pengumpulannya itu nanti antum tinggal kayak gini aja nih, tinggal di copy ya websitenya. Nah, di sini nih, tadi kan kayak gini nih. Ini di repository kita, masuk ke GitHub Pages, itu dulu. Nah, antum nih copy yang di sini nih, link yang di sini ya. Copy, masukin ke tugas di sini. Karena pas kita cek kayak gini, dia harusnya sudah terbuka. Nah, kayak gitu ya. Ini karena ini sih, tadi itu salah masukin. Harusnya itu bukan yang pertama ini, tapi yang dari dalam Tailwind ini. Dan terus, pokoknya nama file kalian itu harus index.html ya, jangan yang lain. Karena biasanya itu kalau pakai GitHub, dia itu kalau misalkan bukan index HTML, dia suka nggak jalan. Seperti itu ya, cara untuk apa namanya, nge-online kan website itu. Ada pertanyaan? Ya. Iya, nih misal nih ya, kita pengen ngubah jadi si file ini nih, kita nggak ada ini, si file index ini. Kita hapus misalkan ya. Kan tadi kita mau update nih ya. Kita mau update agar si filenya itu ada gambarnya. Nah, artinya kita akan hapus semua di sini. Nah, kita akan keluarin yang di sini nih. Masukin. Nih. Apa itu? Kita lagi dibuka ya. Nih. Karena ketika teman-teman ngebuka di sini nih,
Kok ada? Bentar, terusnya hilang. Nah, karena nanti kalau misalkan kalian buka, kalau yang tadi ya, kita akan melakukan perubahan. Kita cek. Nih ada gambarnya ya. Nah, di sini di website kita ini belum ada nih gambarnya. Nah, kita akan melakukan update ya. Nah, cara update-nya itu kalian lakukan kayak tadi. Misalkan kayak gini. Nih, kalian kalau mau ngupdate itu mulainya itu di sini nih. Tuh ya. Kalian cukup perintahkan kayak gini, kelihatan nggak? Git add titik enter. Nah, setelah itu git commit kayak gini. Nah, ini pesan commitnya ya. Apa antum sudah melakukan perubahan apa gitu. Nah, misalkan perubahannya itu kita tadi remove useless file misalkan ya. Enter. Nih kayak gini. Nah, setelah itu tinggal git push to origin main. Kita tinggal tunggu. Kalau misalkan udah seperti ini, kita akan cek ke sini. Kita refresh. Ini kan asal 7 menit ya. Nah, dia sudah update nih. Now, 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 now. Artinya perubahan yang ada di sini, di lokal kita, dengan yang ada di si GitHub itu sudah sinkron. Seperti itu. Dan di sini masih menjalankan ini ya, GitHub Pages nih. Dia masih pending. Nah, di sini, ini kan masih nggak ada gambarnya ya. Nah, kita akan cek karena tadi di sini di lokal itu ada gambarnya nih. Nah, kita akan coba cek ya. Ini masih pending dulu. Nah, kita akan cek lagi nih di sini ya. Apakah ada gambarnya? Kita cek. Nah, dia ada gambarnya ya. Paham? Coba cek lagi deh, ada gambarnya nggak sekarang? Seperti itu ya. Nggak ada gambarnya ya. Nah, seperti itu ya kalau misalkan mau perubahan. Jadi kalian tuh nggak perlu apa ngedit di lokal ya, terus di GitHub ya. Nah, itu keuntungan ketika kita menggunakan GitHub. Jadi ketika ada perubahan lokal ya udah tinggal kita sinkronkan dengan si GitHub-nya. Udah dia otomatis nge-update sendiri. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi?